Ini gitu ya, kita berbicara mengenai itu tadi ya, beberapa pengendalian yang terkait dengan kebijakan strategi. Bahwasanya strategi juga itu tidak cukup satu gitu ya. Jadi biasanya kalau orang apa ya menyusun perencanaan strategis jangka panjang ya, itu ada berbagai alternatif strategi ya. Jika strategi ini terkendala, maka ada strategi yang lain yang sudah diterapkan ya atau merupakan pilihan gitu ya. Jadi ada plan A, plan B, plan C, plan D. Nah, itu merupakan bentuk dari strategi gitu ya. Jadi strategi itu harus berbeda ya dan banyak beberapa alternatif gitu ya. Dan dan apa dalam hal ini dalam kerangka menyeluruh dari buku ini gitu ya bahwasanya sistem pengendalian manajemen ya pada dasarnya itu adalah membantu mengimplementasikan strategi yang ada dan dan direkomendasikan ya bahwasanya uh, bagaimana ya perencanaan strategis yang berbeda itu berpengaruh ya terhadap sistem pengendalian manajemen. Ada dua observasi secara umum. Yang pertama adalah menyarankan terkait dengan tendensi apa saja, ya, dan juga yang kedua adalah bagaimana desain sistem yang dibutuhkan. Nah, jadi dua hal itulah yang dibahas di dalam ini. Nah, bicara kontrol ya, atau terkait dengan pengendalian yang harus dilihat ya, bicara adalah corporate strategy, maka kita akan melihatnya dari sisi di organisasi yang berbeda ya. Kemudian juga strategi yang berbeda untuk tugas yang berbeda ya, untuk beberapa kunci sukses yang berbeda, untuk kemampuan skill yang berbeda, perspektif yang berbeda, perilaku yang berbeda ya. Jadi sistem pengendalian ini mengukur pada pengaruh perilaku ya dari aktivitas yang bisa diukur ya. Nah, bagaimana implikasinya terhadap struktur organisasi ya. Jadi berbicara corporate strategy gitu ya atau juga strategi perusahaan, maka harus ada struktur organisasi yang bisa menghandle-nya, ya bisa mengimplementasikannya gitu ya. Jadi untuk kalau dia bicara struktur organisasi itu kan ada berbagai tipe kan, yang kalau yang kita kenal kan, ada yang struktur organisasi fungsional ya, ada struktur organisasi staffing, ya kan, ada yang struktur organisasi sentralisasi. Nah, kan itu banyak ya. Nah, sekarang kalau struktur organisasi yang sifatnya fungsional itu berdasarkan pada unit bisnis gitu ya. Dalam satu holding perusahaan yang besar gitu ya. Sedangkan apa ya? Untuk perusahaan keluarga gitu ya. Untuk perusahaan keluarga maka dalam hal ini yang lebih tepat strategi organisasinya adalah strategi organisasi tingkat tinggi ya. Dan untuk yang tidak berhubungan dengan diversifikasi strategi ya itu tidak ada. Karena apa? Ya karena hanya ada satu orang tunggal gitu ya atau orang kepercayaan yang mengendalikannya. Nah, sehingga uh, diversifikasi strategi tidak ada karena tergantung pada orang kepercayaan. Nah, kira-kira demikian ya. Kemudian juga berdasarkan pada keputusan, ya berdasarkan pada fungsional, gitu ya. Nah, di sini menunjukkan uh, hubungan dengan diversifikasi itu harus lebih tinggi, gitu ya. Kemudian juga dari sisi banyaknya jumlah karyawan, gitu ya. Jadi semakin tinggi jumlah karyawan, maka dalam satu lingkup industri yang tunggal, gitu ya, maka harus berbeda ya corporate strateginya ya. Dan untuk yang tidak berhubungan dengan itu maka harus rendah gitu ya. Ya, kemudian juga kita lihat bagaimana implikasi untuk pengendalian manajemen gitu ya. Nah, banyak organisasi yang terkait dengan struktur organisasi ini memilih ya strategi mana ya yang secara efektif gitu ya dapat diimplementasikan atau juga tidak dapat diimplementasikan ya karena apa ya karena dalam lingkup pengendalian sistem pengendalian itu tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Kira-kira demikian ya. Dan dalam suatu organisasi ya itu struktur pelaporannya berhubungan dengan pertanggungjawaban ya dan juga berhubungan dengan otorisasi di antara manajer yang berbeda ya. Dan apa ya?
Dan dalam hal ini kontrol atau juga fungsinya harus berjalan efektif, ya. Kemudian juga kita melihat di sini strategic planning. Ya, jadi strategic planning, ya bagaimana implikasi strategic planning ini berhubungan ya dengan di antara apa ya, di antara berbagai tipe industri yang berbeda, ya. Baik itu secara vertikal maupun juga secara horizontal. Nah, di sini tipe strateginya different corporation, different corporate strategic management control implication, gitu ya. Itu untuk industri yang tunggal, gitu ya, maka sifatnya harus vertikal horizon strategic planningnya, gitu ya. Untuk yang berkaitan dengan perlu nggak diversifikasi, maka diversifikasi hanya bersifat untuk yang vertikal saja, gitu ya. Sampai kepada indikatornya adalah indikator penganggaran, indikator apa ya, transfer pricing, kemudian indikator insentif, kemudian insentif lagi terdiri dari kriteria bonus, ya, bonus yang ditentukan, ya, atau juga bonus berdasarkan pada basis, ya, atau berdasarkan pada persentase laba, ya. Nah, jadi di situ berbeda juga strateginya, ya. Nah, berikutnya adalah masalah penganggaran. Nah, jadi untuk industri yang single industry firm, ya, single industry firm, gitu ya, bahwasanya chief eksekutif itu mengetahui bahwasanya operasi perusahaan dan juga lingkup bisnis manager itu secara frekuensi dapat dihubungi, ya. Jadi pihak eksekutif itu dapat mengendalikan operasi ke level yang lebih bawahnya, ya, secara informal dan juga secara mekanisme formal, ya. Jadi contohnya adalah dengan melakukan interaksi saja, ya. Nah, jadi cukup melakukan implikasinya adalah dengan pendekatan apa ya, personal, ya. Nah, jadi untuk penganggaran itu pendekatan personal. Dan untuk sistem insentif, kompensasi insentif. Nah, kompensasi insentif di sini mengikuti bisa menggunakan pada formula, ya. Nah, kalau pada formula udah kita bahas ya pada minggu lalu, ya bagaimana insentif itu diberikan. Apakah menggunakan formula? Nah, diantaranya di sini kalau dia menggunakan formula, maka secara umum formula di sini apa ya, dilihat ya dari sisi ukuran keuangan, ya. Jadi ukuran keuangannya adalah berdasarkan pada X persen. Nah, kalau dia X persen bonus, kalau dia X persen dari bonus dari laba bisa ya, labanya 1.000, ya, maka bonusnya 10%, ya 10% dari 1.000 ya 10, ya misalnya 100 misalnya, ya, seperti itu. Atau juga berdasarkan pada perhitungan setelah EVA, ya, menghitung nilai tambah. Nah, jadi sini berdasarkan formulanya adalah formula menggunakan persen, ya. Kemudian untuk strategi unit bisnis, gitu ya. Maka untuk strategi unit bisnis di sini sistem pengendaliannya mengacu kepada apa ya? Sistem pengendaliannya mengacu pada tipe, ya, tipe yang berbeda di antara berbagai unit tersebut, ya. Jadi masing-masing dari unit itu punya chief executive officer, maka chief executive officer itu tidak sepenuhnya juga ya bisa mengadopsi standarnya atau juga membentuknya dengan bentuk yang sama atau juga mengendalikannya pada level unit. Maka pendekatannya adalah bisa dilakukan pada level strategi unit masing-masing. Ya, jadi nggak harus unit keseluruhan. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan misi? Ya, terkait dengan misi, ya terutama di sini adalah misi untuk membangun, ya, mengembangkan dan juga mendapatkan hasil. Jadi misinya mengacu kepada apa ya, pure will, gitu ya. Artinya di sini membangun alamiah. Ya, jadi membangun alamiah dan nantinya mendapatkan hasil dari misi tersebut, ya. Jadi untuk misi tersebut maka diterapkan ya terkait dengan dari suatu kondisi yang tidak
dapat ditentukan, maka manajer umum ya, dan juga dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang ya. Nah, kalau misinya mudah ya. Kalau misinya berhadapan dengan kondisi ketidakpastian ya, maka untuk mendapatkan kondisi yang ketidakpastian tersebut, maka apa ya? Dibangun suatu strategi yang ingin mendapatkan hasil dengan beberapa alasan. Pertama adalah membangun strategi dari berbagai tahapan pertumbuhan dan juga siklus alamiah dari produk tersebut sehingga nantinya bisa menghasilkan. Jadi tipenya adalah tipe strategi yang mengacu pada alur atau siklus hidup dari suatu produk. Nah, jadi untuk membangun strategi itu harus mengacu pada siklus hidupnya. Jadi ada tahapannya ya, siklus hidup yang namanya development life cycle by product ya. Ya, kemudian juga kita melihat yang paling penting di sini adalah berkaitan dengan strategi ini. Nah, ini terkait dengan sistem insentif ya, bagaimana strateginya ya, strategi misi dan juga strateginya ya, kemudian juga berkaitan dengan top management gitu ya, gaya pimpinan. Nah, kalau dia berbicara dengan top management style gitu ya, maka di sini harus ada top management style itu berkaitan dengan gaya senior management itu sendiri ya. Ya, di mana senior management itu sendiri dalam organisasinya seperti misalnya perusahaan Jeff Bezos, Amazon, Steve, ya, kemudian juga Canberry, Kisco, gitu ya, sampai pada perusahaan yang lainnya, itu kesamaannya adalah mereka menggunakan style bisnis pada unit manager ya, yang berdampak pada unit-unit manajemen proses manajemennya. Jadi stylenya mengacu pada fungsional dari manajemen tersebut ya, yang berdampak secara jadi kelayakannya mengacu kepada desain ya, desain manajemen itu sendiri dalam pengendaliannya gitu ya. Nah, ini. Ya, kemudian kita melihat yang paling penting kesimpulannya adalah bahwasanya desainer ya, desainer dari sistem pengendalian manajemen itu harus secara eksplisit ya, secara eksplisit memberikan peringatan ya, peringatan bahwasanya dalam konteks strategi gitu ya, itu harus diterapkan dalam level pengendalian ya, di mana strategi yang diadopsi oleh perusahaan itu menseleksi berdasarkan pada kategorinya, apakah kategori single industry firm atau juga yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan firm tertentu ya, atau dengan kata lain pengendalian manajemen di sini itu berbeda ya dengan perusahaan dari berbagai sudut dimensi yang lainnya. Nah, jadi situ beda perusahaan maka beda strategi, kira-kira demikian gitu ya. Yang memang seperti itu gitu ya. Dan unit bisnis itu memiliki memiliki misi di mana mengklasifikasikan dan juga mengembangkan yang namanya tiga dimensi, yaitu pertama bangun, pegang, panen gitu ya. Bangun, jadi harus mengacu dari awal ya, membangun dulu, tidak ada memegang dulu langsung panen gitu ya, langsung dapat hasil, tidak gitu ya. Jadi sini manajemen harus ya melakukan membangun keunggulan kompetitif apa gitu yang dimiliki. Apakah keunggulan dari sisi harga atau juga keunggulan dari produk yang berbeda dengan perusahaan yang lain gitu ya. Jadi proses pengendalian manajemen di sini mengacu kepada strategi yang dipilih ya dari setiap unit bisnis yang ada ya. Jadi dari kesimpulannya dari diskusi ini bahwasanya pengendalian strategi gitu ya itu tidak semata-mata digunakan ya pada berbagai mekanis yang ada ya, tetapi disarankan ya berdasarkan pada tendensi dan juga tidak berdasarkan pada aspek-aspek universal ya.
Dan faktanya juga bahwasanya sistem pengendalian harus mendesain ya dalam konteks setiap organisasi secara eksternal mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek teknologi, aspek strategi, aspek struktur organisasi, aspek budaya, ya kan? Dan aspek top management. Nah, jadi 5 variabel ini harus dipertimbangkan bicara menerapkan strategi yang berbeda. Nah, itu ya maksud dari topik kita ini. Nah, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan hadirin sekalian di chapter 13. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita di siang hari ini. Jadi kita sudah dapatkan ya bahwasanya di chapter 13 ini sudah kita selesaikan ya. Nanti saya kirimkan judulnya ya. Baik, saya kira itu saja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.